Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Desi Kumalasari. I'm from Teacher Training and Education Faculty, English Department, semester 4th. In this video, I will explain about the classroom management function. Classroom management is all efforts directed at directing an effective and fun teaching and learning atmosphere and can motivate students to study well according to their abilities. Or it can be said that classroom management is a conscious effort to organize the process of teaching and learning activities systemically. This conscious effort leads to the preparation of learning materials, realizing the situation or condition of the teaching and learning process, and setting the time so that learning goes well and curricular goals can be saved. The school organization as an institution is not only physically large, but also carry out a great and noble mission to educate the nation's life. Of course, it requires professional management in the teaching and learning process in the classroom. Before carrying out learning activities, there are things that must be done by the teacher, namely managing the class. Managing the class is the activity of managing a number of research in the class so that it can achieve the learning objective to be achieved effectively and efficiently. The class management function is actually the application of management function that are applied in the classroom by the teacher to support the learning objective to be achieved. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah titik bagi manajer kelas. Fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah menentukan lebih awal hasil pembelajaran mana yang harus dicapai di masa depan nanti. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Seperti isu-isu seperti kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam tindakan, di mana sumber dayanya, bagaimana itu harus terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kegiatan itu semua. Untuk pendidik itu sendiri, pengorganisasian adalah fungsi manajemen untuk menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Situasi kelas yang tertib dan teratur harus diciptakan untuk membuat pengajaran yang efektif. Ini berarti bahwa peserta didik ditempatkan di kelas di mana tugas mengajar akan dilakukan lebih efektif, sedangkan pola komunikasi dan ketertiban haruslah tetap demokratis. Selanjutnya yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan atau memimpin adalah ketika rencana diubah menjadi realitas. Di sini seseorang akan mengarahkan untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan akan berjalan secara efektif. Kepemimpinan ini melibatkan fungsi manajer, memungkinkan orang lain untuk melaksanakan tugas secara efektif. Nah, untuk pendidik sendiri, kepemimpinan berarti menjelaskan apa hasil yang didapat, memberikan instruksi, mendelegasikan tugas, kegiatan pengawasan, menggunakan strategi untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam pembelajaran, dan juga untuk melatih disiplin serta penanganan konflik yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yang keempat adalah pengawasan. Fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Dalam merencanakan pengajaran itu sendiri atau kegiatan,
pendidik yang akan memutuskan mana hasil belajar yang harus dicapai, dan juga penguasaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil akan terrealisasikan merupakan bagian integral perencanaan. Tetapi juga pada saat yang sama akan bersama dengan kegiatan pengelolaan. Sekian penjelasan saya tentang fungsi manajemen kelas.